Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini saya akan melakukan review film Indonesia yang ada di bioskop, judulnya Panji Tengkorak. Film ini kalau secara total ya ini film animasi kedua yang saya tonton, ketiga yang saya tonton atau kedua versi film Indonesia kartun. Seperti yang tahu diperkuat oleh Denny Sumargo, Doni Damara, Cok Simbara, nih, Hap, Tata Ginting, Aisyah Nura, Datu, Doni Alamsah, Priti Moti, Kevaldo, Chandra Mukti, dan banyak artis lainnya ya. Yang sempat saya sulit memperkirakan itu si Doni Damara jadi siapanya tuh. Jadi suaranya ada suara yang memang beberapa orang dibikin bergetar itu menjadikan saya lupa siapa kira-kira ini namanya. Tetapi pada saat tokoh Lembu Giri diperkenalkan dengan suara logat Bataknya, meskipun Panji Tengkorak secara referensi itu di Jawa, habis kalau Jawa bagian Jog daerah yang nantinya Yogyakarta itu kalau dari referensi komik, tetapi dari suaranya Cok Simbara udah ketahuan si salah satu tokohnya namanya Lembu Kiri itu diperankan Cok Simbara. Perlu persekian menit lagi baru bisa menebak artis-artis lainnya. Meskipun kalau saya nonton pertama Doni Alamsah memang karakternya beda. Yang sangat berbeda adalah pada saat saya nonton siapa nih si Tata Ginting jadi siapa baru ketebak itu di bagian akhir. Itu yang pertama kesannya. Kesan kedua, apakah ada perbedaan terlalu jauh antara komik sama filmnya? Film kartunnya ada perbedaan. Terkesan teringat kalau cari komik-komik zaman dulu, memang kesan garis wajahnya dari animasi itu nggak bisa lepas. Kesan lebih directnya saya nonton kayak One Piece entah itu kita nonton One Piece atau kartun medio 90-an sampai 2008 awal itu 2010, kesan dua dimensinya itu dapet banget. Tidak muluk-muluk dan detail seperti kita nonton One Piece yang sekarang, tetapi One Piece jadul. Penggambarannya penggambarannya untuk wajahnya, garis kerasnya itu sangat jelas tergambar bahwa ini gaya gambar zaman dulu. Lebih mengarah ke anime itu jelas, bukan karena ada perubahan terlalu detail dan menyalahi gaya gambar Hans Jaladara di komiknya, tetapi menurutku ya tidak. Komik kok Indonesia lebih gampang menerima gambar gaya Jepang atau anime sendiri atau manga sendiri ketimbang hidup di Marvel. Ya Marvel belakangan ini komiknya mulai digandungin lagi, tetapi sebelum Marvel Universe itu belum ada yang benar-benar gandrung. Secara gambar sih saya menikmati, tetapi beda halnya pada saat saya memahami alurnya
begitu gambarnya ada, terus terlibat dalam ceritanya. Ceritanya itu kan sebenarnya pembabakannya cukup rapi, tetapi untuk menyampai ke pribadi-pribadi ceritanya itu tidak tidak sekuat itu. Ya, kita bisa merasakan penggambaran singkatnya si Panji yang kehilangan kekasihnya atau pacarnya di Pulau Ular gara-gara pembantaian. Habis itu dia harus mengatasi Bromo Corak. Terus kita melihat penggambarannya rada antara gaya ceritanya meniru Bleach ataupun Demon Slayer atau apapun itu terkesan untuk tontonan dewasa, tetapi yang jadi PR dalam cerita ini yang aku sepakati adalah pem alih-alih ide cerita yang megah, kita ditampilkan cerita yang ceritanya sebenarnya berpotensi lebih jelas ataupun lebih bisa diterima untuk orang dewasa, karena ada adegan tangan terpotong, tubuh terpotong yang sebenarnya itu bisa lebih cocok di kartun-kartun menang 13 tahun ke atas, 4 tahun, 15 tahun ke atas. Maksudku di situ, di mana penggambaran dan gaya cerita seperti itu memang cocoknya untuk orang yang lebih dewasa. Tetapi pada saat eksekusinya banyak yang sebenarnya yang suka menonton anime bisa jadi ada kecewa dan tidak kecewanya. Karena di satu sisi kalau kita menjal referensi dalam ceritanya sebenarnya bisa banyak yang bisa diakali, di mana sebenarnya bisa menceritakan beberapa ajian karena desain penggambaran tenaga dalamnya ditampilkan dan sebenarnya bisa dinikmati, tetapi ya akhirnya dalam gaya cerita itu terjadi cuma sempalan-sempalan aja yang menyebabkan kita, kok ceritanya begini, karena gaya cerita di Indonesia entah itu silat kita referensi ke Wiro Sableng, Ciputa dari Gua Hantu, Tolo Si Oloy, ataupun Joko Sableng, Jaka Gledek, sebenarnya bahkan Panji Tengkorak yang di tahun 97 itu pernah ada kartunnya, ya referensinya ada, ajian-ajian atau pusakanya. Di sini cuma berhenti di situ. Jadi direct maksudku di bagian chemistry, di mana manga itu kadang-kadang menyelipkan jurus hebat, di sini cuma sempalan aja yang buat cerita aslinya silat itu tidak hidup di sini. Dia hanya hidup di background ceritanya Panji Tengkorak dan berhenti sama sekali. Itu yang jadi kekurangannya. Walaupun sebagai cerita yang bisa dinikmati kurang dari 2 jam, ini sebuah kisah yang menarik. Jadi sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe Pendapat Joseph. Jika ada kritik, saran, tulis di komentar. Jika ada keinginan berinvestasi, silakan klik link saya di deskripsi. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya.